Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Kali ini saya mau menemui teman. Ada 3 teman yang mau konsultasi, tapi saya ambil satu perwakilan dari mereka ya. Sebab yang duanya mau mengurus 2 jikem atau pesangon. Yang satunya ini kita temu ya, apa masalahnya, dia mau bertemu dengan saya. Tunggu. Saman masalahnya apa Mas? Saman dari mana Indonesianya? Dari Cianjur, Jawa Barat. Ya. Jawa Barat. Di sini kerja di Kocang. Di Kocang. Terus di situ. Iya. Masalahnya apa? Enggak, saya mau nanya itu persiapan kepulangan tuh seperti apa gitu. Terus apa aja hak sebelum pulang itu yang bisa diterima diambil gitu, diurus gitu di sini. Gitu. Apa aja gitu. Kemarin kan waktu yang ada perpanjang 50 hari itu kan 50 hari sudah dipakai? Iya, enggak kan kemarin tuh sama Sejang tuh ngomong mau perpanjang 50 hari. Terus setelah itu kan ada peraturan yang 1 tahun itu sama Sejang tuh diperpanjang 1 tahun gitu kan. Perpanjang 1 tahun. Kata Sejang tuh kamu udah perpanjang 1 tahun, tapi kamu mau pulang bulan berapa juga terserah kamu. Terus kemarin tuh Sajang tuh nyuruh gak boleh pulang gitu, maksudnya suruh kerja lah gitu, masih butuh orang gitu kan. Gak usah pulang, tapi aku antara pengen pulang dan gak mau pulang gitu Pak. Lah maunya gimana? Tapi kalau perpanjang saya nggak mau di situ, apakah bisa gitu? Bisa kerja. Tapi asal perpanjangannya 1 tahun itu dapatnya kapan? Ya sekitar bulan 5-an lah. Oh, berarti ya bulan 5 kemarin. Pokoknya berarti udah baru lah bulan sekarang bulan berapa sekarang? Bulan 7. Bulan 6 kayaknya. Bulan 6. Perpanjangnya iya. Sudah perpanjang. Sudah ada kontrak baru. Kata Sajang udah perpanjang, udah bilang gitu ke Nunggu katanya. Tapi saya juga cek di IPS. Bukan di IPS, di IPS juga, terus di Hai Korea juga udah perpanjang otomatis. Hai Korea sama IPS beda. Oh beda. IPS kan khusus Koyong Center. IPS udah nambah. Berarti itu Koyong Center udah nambah. Kalau mau pindah ngomong dia. Kecuali sampean dulu pas waktu perpanjang dapat perpanjang 1 tahun bulan 6 kan tadi katanya. Nah, kalau waktu itu dia kan otomatis kan udah laporan ke Koyong Center. Kalau udah laporan ke Koyong Center kan biasanya kan ada apa ya namanya, di situ kan ada, kalau aku lihat sama ID card-nya kan di situ kan dia kan sudah mengeluarkan gitu karena habis gitu loh ya. Nah, kalau seperti itu bisa pindah. Tapi kalau dia udah perpanjang berarti sampean balik lagi ke sono gitu. Maksudnya di perusahaan itu gitu. Bukan dipersulit. Kalau memang dia dikasih pindah sih nggak masalah. Karena kan udah beda lagi kalau sudah perpanjang. Kecuali kalau ya, masalahnya nggak dikasih kayaknya, kalau minta pindah kayaknya nggak dikasih kayaknya. Maka dari itu kan teman-teman kalau misalkan kemarin banyak yang sudah beli tiket terus tak suruh cancel kalau emang mau keluar dari situ, aku bilang gitu. Yang dari Kimnya juga datang. Belum itu sih, belum tahu waktu itu masalah bisa pindah atau enggaknya gitu, belum tahu. Pokok kontraknya habis udah bisa pindah, walaupun dia udah laporan pulang gitu ya. Jadi diperpanjangnya di perusahaan yang baru gitu Pak, maksudnya? Udah di situ langsung? Enggak, maksudnya kalau kita nih misalkan habis bulan 6 gitu, rencana mau pindah kerja, mau perpanjang di tempat lain bisa? Yang bisa gitu. Jadi perpanjang di tempat bukan di situ? Bukan di situ gitu. Kalau mau pindah dulu. Makanya dia kan pasti laporan dalam 14 hari, dia itu harus laporan ke tunggu anak ini diperpanjang atau pulang gitu loh. Iya. Kalau sampai ngomong aku nggak mau kerja di sini, gitu aja sudah, dia kan udah otomatis mau ngeluarin. Nanti kan paling nggak Koyong Center bilangin kalau gitu anak itu kamu suruh buat surat Koyong Diantung. IPS ini ya Maya? Itu punya itu. Yang IPS yang aplikasinya Wegukin Koyong Kwanli. Iya. Nah di situ kan dilihat ada perpanjangan. Ya udah perpanjang sih, kalau Sajang juga ngomong kamu udah perpanjang gitu. Berarti udah perpanjang. Kan dia kan perpanjang kan lewat fax aja juga bisa online. Gitu. Jadi cuma berapa menit sudah nyampe kalau dia lewat fax. Terus kata aku bulan 8 mau pulang gitu. Terus bersikukuh gitu. Pulang sih nggak masalah. Kerja gitu, gak usah pulang dulu lah, di sini butuh orang gitu kan. Tapi aku gak mau pulang aja gitu. Mending daripada kerja di situ, mending di tempat lain lah gitu, gak apa-apa. Coba gitu. sampean tak saran aja ya.
tapi dia itu kan pasti kalau saran kan bisa paling enggak ya 90% deal lah ya saran aku. Cuman sampean kalau ngomong aja aku mau pulang, ya udah tiket kamu mana kan pasti gitu. Nah sampean ntar kan kalau dia sudah lapor kepulangan ke Koyong Center, sampean cancel bisa gitu. Maksudnya kalau perusahaan udah lapor kepulangan ke Koyong Center bisa sampean cancel gitu. bilang gitu bisa. Tapi jangan ngomong sama siapa. Walaupun aku ngomong di sini kan semua nggak dilihat di sini ya. Cuma saranku aja banyak sih yang gitu. Itu yang itu saya sendiri ya. Sampai sendiri. Sebab anak Filipin. Lapornya gimana? Ya ke Koyong Center gitu langsung. Ciso juse saupcang biengkyong. Bilang aja gitu. Kan di situ kan laporannya apa ya? Di situ kan laporannya kan bahasa Koreanya biasanya itu pulang gitu kan. Cuman sampean cancel pulang, tiket pulang bisa gitu karena itu tadi ada corona itu tadi itu. Tapi maksudnya kerjanya di situ aja gitu kalau gitu. Enggak, pindah dong. Oh, pindah. Ngajukan pindah, makanya tak suruh ke Koyong Center. Jadi gini bisa nggak Mbak? Jadi kayak gini nih, misalkan ke pabrik saya pulang gitu bulan 8 misalkan pulang gitu. Mana tiketnya dia kan gitu? Iya, tiketnya. Ya kasihkan aja. Kasih tiket. habis keluar dari pabrik itu kita lapor gitu. Kena dong gua. Jo saupcang biengkyong ya bilang gitu aja. Ntar Koyong Bientong pasti nanti disadorin. Mana sih situ ikutnya Jeonju? Koyong Centernya Jeonju ya? Iya, Jeonju. Nanti sampean ke situ. Atau aku kan bisa cek nanti kalau mau ID cardnya kirim aku tak cekin di sini sudah dikasih apa belum gitu. Terus nanti status akunya ntar gimana ntar? Ya nanti dalam 1 bulan. Sekarang karena corona kan sekarang 3 bulan untuk laporan ya. Tapi karena untuk pulang 1 bulan. Jadi nanti sampai dalam 1 bulan setelah dia mengeluarkan pabriknya itu dalam 1 bulan ke Koyong Center lapor untuk mencari Alson kerja. Gitu. Ngomong aja aku pulang gitu aja. Jadi perusahaan mah nggak tahu jadi sebenarnya kita mau pulang atau enggak gitu. Cuma dia kan wajib lapor gitu loh. Kalau ada pekerjanya yang pulang atau keluar gitu wajib. Kalau enggak dia kena denda juga. Jadi kalau udah lapor kita bisa cari kerja atau gimana gitu bisa gitu. Bisa cari kerja ke Koyong Center. Terus kalau sama perusahaan gimana masalah itu? Apa? Dwejigem masalah Dwejigem itu hitungannya Dwejigem tahu? Kurang tahu. Oh di YouTube aku ada semua. Nah di situ kalau itu sering nonton gitu. Terus subscribe gitu kan, subscribe juga. Jadi tapi kan kalau nggak begini langsung gitu kurang jelas gitu. Kalau misalkan kalau itu kan hitungan totalnya kan berarti kan dari Samsung sama BOS gitu ya, itu kan totalnya. Ya kan kalau itu sudah total berarti kan Samsung dapat berapa, ntar dikurangi totalnya dulu tadi berapa ya, misalkan totalnya 1 juta, dari Samsung misalkan 500. Berarti kan total 1 juta dikurangi dari Samsung sama dengan bosnya yang kasih gitu loh kekurangannya. Ntar jadi kalau misalkan kurang itu bosnya harus kasih. Kalau nggak kasih sebenarnya kan aturannya dalam 14 hari setelah keluar harus keluar gitu. Dwejigem. Cuman jadi, kalau misalkan itu bisa keterima di sini gitu di rekening Korea gitu Mbak. Bagaimana? Kalau yang dari bos bisa, kalau yang Samsung ya nggak bisa. Oh, harus udah di Indo gitu. Atau di bandara. Kalau di majikan kan biasanya susah gitu loh. Itu cara mintanya gimana Mbak? Ada ngomong aja pengantarnya atau gimana? Enggak, nanti kan hitung-hitungannya kan biasanya kalau misalkan ini totalnya aku dapat 10 juta misalkan, tapi dari Samsung dapat 9 juta ya. Jadi kan kurangannya 2 juta kan majikan. Majikan ini aku hitung Dwejigemnya kan hitung-hitungannya kan harus tahu, di Naver kan juga ada sebenarnya hitungannya mudah. Ini kalau aku hitung Dwejigemnya sekian, aku dapat dari Samsung sekian. Dwejigem cae gemek juseo bilang gitu. Bilang gitu dia ngerti. Itu kalau yang di EPS itu apa itu? Simulasi atau apa itu? Yang itu dari Samsung. Oh, dari Samsung. Maksudnya total dari Samsung bukan sama total majikan atau gimana? Oh, nanti kalau totalnya bukan dari gini loh. Tadi kan hitungannya di Naver kan ada. Mau keluar emang. Ya hitung-hitungannya harus tahu dulu ya Dwejigemnya. Hitung-hitungannya Dwejigem di Naver ada kan, di sini Naver sini kan Dwejigem, Kesangi kan ada di sini. Kalau pakai punya Koyong Center ribet sih sebenarnya, harus tahu 1 harinya berapa, itu nanti berapa bulan
berapa hari dalam 1 bulan gitu kan harus tahu. Di sini hitung-hitungannya kalau bahasa Korea kan bisa kan paling tidak? Ya dikit-dikit. Kalau Daejigem kan bisa. Di sini kan ada Daejigem Kesangi, anak-anak biar tahu juga. Daejigem Kesangi di sini ini masuk Ipsail, masuk kerja. Tahun, bulan, tanggal. Ya kan? Nah, setelah itu keluarnya kapan juga? Tahun, bulan, tanggal. Setelah itu sampai nanti gajian. Samkewol berarti kan 3 bulan gaji terakhir. Kalau 4 bulan ya 4 bulan gaji terakhir sama terakhirnya berapa hari juga dihitung. 1 harinya berapa won gitu kan. Nah, itu dijumlahkan semua ntar di kesan. Dipencet ini semuanya otomatis dia akan keluar. Nah, itu totalnya. Gitu. Nah, totalnya ini nanti dikurangi dari Samsung berapa sama dengannya hasilnya ya. Nah, yang sama dengannya hasilnya itu nanti majikan yang kasih. Jadi gitu. Sampai coba aja hitung ini. Misalkan ya, sampai masuknya di situ tahun. Jadi ada 2 bagian dari Samsung sama yang dari perusahaan. Itu dilihat dari totalnya. Sebab kan majikan bisa jadi mereka ada juga sih cuman sedikit persen sih. Ada juga yang bayarnya itu Daejigem ke Samsung semuanya 100% sih ada yang gitu. Misalkan dia itu bisa begitu, kenapa? Karena dia itu mengajukan pajaknya sampai yang disini. Misalkan aku punya pegawai namanya A, aku majikan ya, misalkan aku ngomong kalau pegawaiku A ini gajinya sebenarnya 2 juta tapi aku laporannya ke kantor pajak cuma 1,5 juta. Nah, kekurangannya ini nanti yang kita kasih ke dia gitu loh. Itu Daejigem hitung-hitungannya gitu. Sama dengan ini. Coba. Siapa ya? Ada telepon. Jadi bisa yang Daejigem yang dari perusahaan bisa diterima setelah 14 hari keluar dari perusahaan itu. Itu aturannya. Dalam 14 hari setelah keluar. Nanti Sajang Nim sendiri, bos sendiri minta nomor rekening gitu, otomatis ke masuk ke rekening. Kalau kita udah ngomong tolong hitungin minta gitu. Kalau dia ngerti pasti gitu. Nomor rekening kamu berapa gitu. Yang lainnya kamu pasti ke situ, ke nomor rekening setiap kali gajian di situ. Biasanya kan dicampur gitu. Biasanya kalau nggak gitu sih nunggu pas tanggal gajian kebanyakan. Gitu. Ada yang tapi jarang sih, ada yang ya udah nanti Daejigem kamu tak masukin gini tanggal ini itu ada sih, cuman ya nggak banyak sih, kebanyakan pas gajian. Ini kan bayar berandai-andai saja kan. Jadi kan saya mau pulang atau mau ngelanjutin gitu. Kalau mau pulang ya mungkin pulang gitu. Apa aja yang mau diurus gitu kan. Untuk Gukmin itu gimana, Pak? Gukmin nanti kalau pulang aja. Gukmin kalau udah di Indo gitu? Bukan, sebelum pulang ngurusnya di sini. Ngurusnya di sini. Ngurus di kantor Gukmin manapun bisa sih sebenarnya. Asal mereka ada pengalaman untuk mengurus orang asing ya. Di sini kan tidak semuanya bisa. Di Gemnamdong sama di Wolukup ada dia. Kalau di sini ya, kalau di mana? Kocang tadi? Kocang. Nah, kalau Kocang sih mungkin yang besar, yang Gukmin yang besar mungkin tahu dia. Nggak semuanya bisa gitu. Masalahnya kan di situ gitu. Jadi kalau mau cuma mau pulang, cari kerja, meeting kerja. Ngomong aja ntar kalau ada kerjaan tak kasih. Iya. Tapi aku cuma bukan brokoli ya aku. Aku cuma ngomong aja gitu loh. Nanti ngomong aja langsung sama bosnya aja gitu. Kalau misalkan butuh. Temannya ini enggak kan? Ini teman beda. Ini saya kan kemarin teman saya mau pulang. Iya. Ya udah. Saya kerja sama dia juga. Berdua. Ya, ini udah berdua. Berdua. Kamu udah tahu jalan kan? Mana? Jalannya. Emang baru di sini? Enggak, dalam. Udah lama ya, biarin aja kayak anak kecil. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Nanti tak kabarin lagi ya. Kan belum selesai. Pengacaranya udah pergi duluan. Udah tahu semua? Ya intinya jadi bisa gitu, cuma ke perusahaan jadi gak usah lapor kita mau pindah ke perusahaan gitu, lapornya aja mau pulang gitu. Gitu. Nanti kalau udah dimintain tiket pesawat udah lapor gitu. Ngomong ke aku. Suruh cek gitu ya.
pasti ID card-nya kirim ya nanti nomornya atau apanya ya. Nomornya paling nggak kita butuh gitu biar supaya untuk cek kan udah dilaporin belumnya di situ. Ya mungkin gitu aja Mbak. Udah selesai. Kalau ada yang ditambahin ntar di chat aja gampang. Oke. Ntar chat aja. Apa sih? WA ya, kakao ya? Iya kakao. Deh? Oh, 친구 ya. Oke, Mas apa namanya? Sudah nggak ada yang ditanyakan? Udah. Oke, makasih untuk perwakilan teman-teman. Mungkin ada juga sih yang banyak pertanyaan mirip banget gitu. Jadi saya alihkan ke teman yang lainnya. Ya, makasih Mas ya. Iya sama-sama. Makasih juga Mbak. Oke, mau pulang? Untuk hadiahnya juga makasih. Oh, dari sini. Bener, iya. Dipakai aja. Di situ ada nomornya sini. Iya siap. Kalau misalkan ada pengacara juga di sini. Iya. Jadi mereka siap bantu gitu. Sebenarnya maunya sih Gwangju Jeonnam aja. Kalau seperti temannya yang jauh-jauh kan harus ada transportnya dia gitu. Itu aja. Makasih Mas ya. Ya sama-sama. Sambil nganter Mas. Namanya siapa tadi lupa? Asep. Asep. Namanya tak kira Alfred. Oke. Mau nganter dari jauh ini Kocang. Berapa perjalanan? 1 jam setengah kalau ke sini. Udah kencang belum sih? 1 jam. 1 jam. Kocang. Dekat sama Jonggol? Dekat. Aku baru dari mana ya? Buan. Lewat Jonggol lah. Kocang ya dekat lah. Oke, terima kasih teman-teman. Salam. Bye bye.